subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College, satu channel yang terus akan memberikan doa kepada Anda semua untuk sehat selalu dan tentu saja memotivasi, memberikan inspirasi bisnis untuk kemajuan usaha kita semua. Sahabatku, saudaraku, alhamdulillah rapat umum pemegang saham RUPS yang perdana atau yang pertama dari PT Nusa Utama Jakarta Timur, Nusamat, telah selesai pada beberapa hari yang lalu, tepatnya Senin 21 Maret 2022. Acaranya di tempat ini, di ruangan ini, lantai 2 kantor PCNO Jakarta Timur. Hari ini saya membuat vlog dalam rangka ingin membuat semacam muhasabah lah ya, karena kita ingin punya tujuan yang lebih besar ya. Kemarin kita punya agenda RUP ya, rapat umum pemegang saham itu dengan tema membangun tonggak corporate governance dari PCNO Jakarta Timur untuk Indonesia. Ini kita canangkan karena ini adalah rapat umum pemegang saham yang pertama, yang perdana. Jadi sehingga ini menjadi momentum yang sangat bersejarah, momentum yang bagi kami semua para pengelola itu adalah satu tonggak awal. Kita menancapkan tonggak awal bagaimana prinsip-prinsip corporate ini mau dikembangkan ke depan. Maka itu salah satu yang ingin kita tekankan adalah melalui rapat umum pemegang saham ini adalah transparansi. Jadi seluruh dari bisnis proses yang ada di Nusamat itu kita berharap transparan dari para stakeholder, terutama para pemegang saham semuanya. Kenapa? Karena ini adalah milik bersama, bukan milik 1-2 orang. Ini bukan perusahaan individu, milik orang per orang, milik orang pengurus, bukan. Tapi ini milik banyak orang, milik organisasi ya. Ada 25% saham miliknya Nahdlatul Ulama Jakarta Timur, LPNO Jakarta Timur, yang ini dulunya 51 ya. Setelah melalui rapat umum pemegang saham kemarin, kemudian dipertimbangkan lagi, akhirnya dikurangi menjadi 25% saham, walaupun ini terkesan berkurang tapi tetap mayoritas ya. Kenapa? Karena kalau 51 itu akan terjadi mayoritas tunggal, sehingga teman-teman banyak yang usul supaya dirubah, jangan sampai ada mayoritas tunggal, karena kalau mutlak-mutlakan seperti itu tentu tidak sehat. Maka itu dibuat ada egalitarian, ada kebersamaan, sehingga aspirasi yang muncul akhirnya dikurangilah saham organisasi LPNO Jakarta Timur atau PCNO Jakarta Timur di perusahaan Nusamat atau PT Nusa Utama Jakarta Timur ini menjadi 25%. Namun demikian 25% atau 50 lembar saham ini pun tetap saham yang mayoritas, saudaraku. Jadi kita tetap memberikan saham yang mayoritas kepada NO, namun demikian bukan lagi menjadi mayoritas tunggal atau mayoritas mutlak, tapi mayoritas bersama-sama dengan yang lain, sehingga kebersamaan ini nampak muncul. Dan kita juga punya peluang berkembang karena bisa memungkinkan untuk sharing dengan pihak-pihak lain di luar sana yang mau masuk, yang siap berinvestasi, atau calon-calon investor baru yang kemudian diharapkan bisa menjadi stimulan bagi pengembangan bisnis ini. Sahabatku, saudaraku, jadi kita ingin mengembangkan transparansi, kita ingin mengembangkan profesionalisme supaya pengembangan bisnis ini betul-betul profesional. Itulah mengapa harus ada RUP, rapat umum pemegang saham kemarin. Ya, karena kita ingin ada corporate governance, ada satu pengelolaan bisnis yang betul-betul bagus, good corporate governance, satu pengelolaan bisnis yang profesional, yang betul-betul dikelola. Kalau perlu nanti kita bikin ISO manajemennya dan semuanya, ini semua harus terstandarisasi, ekonomi yang modern, manajemen yang modern. Harapannya supaya bisnis ini terkelola dengan baik sehingga semuanya menjadi amanah.
Ada 3 corporate culture yang akan kita kembangkan ke depan. Yang ini disepakati semua kemarin para pemegang saham ya pada tanggal 21 Maret kemarin. Yakni pertama, kita akan selalu pengelolaan ini didasarkan pada yang namanya amanah. Siapapun yang memegang, mengelola, menjadi CEO di bisnis ini, menjadi komisaris, menjadi pengelola dari bisnis ini, itu adalah penerima amanah. Maka itu trust harus betul-betul dibangun. Tujuannya bagaimana membangun kepercayaan dari semua orang yang terlibat, bukan hanya semua yang terlibat tapi juga seluruh stakeholder. Bukan hanya stakeholder tapi juga seluruh warga negara Indonesia, seluruh warga jamaah NU, termasuk semua nasabah, semua klien, semua mitra, pemasok, dan tidak kalah penting adalah para customer, para pelanggan, para member. Itu yang terpenting, sehingga mereka memperoleh satu kepuasan, pelayanan yang bagus. Karena itu akhirnya membuat mereka trust. Trust adalah satu, atau amanah ini menjadi satu prinsip yang harus dipegang oleh semua pengelola di bisnis Nusamad. Yang kedua, bisnis ini harus sustainable, berkelanjutan. Jadi prinsipnya bagaimana bisnisnya harus dikelola secara profit, menguntungkan, sehingga semua orang yang ada di dalam kita bekerja di sini semua profesional dan memperoleh imbalan yang semestinya, sehingga enak, nyaman, mengabdi, bekerja untuk bisnis ini, untuk Nahdlatul Ulama, untuk pengembangan ekonomi umat, sehingga berkelanjutan. Nah, karena ini bisnis organisasi miliknya Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur lewat PT Nusa Utama ini, maka problemnya adalah itu akan ada regenerasi organisasi. Ya, ini organisasi itu karakternya ya sesuai ADART Nahdlatul Ulama 4 atau 5 tahun sekali akan ada pergantian pengurus. Nah, PR-nya adalah bagaimana pergantian pengurus itu tidak mengganggu operasional daripada perusahaan ini. Jadi harus diciptakan satu sistem, satu mekanisme supaya walaupun terjadi perubahan kepengurusan, perubahan orang-orang yang duduk di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Timur atau di Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur, namun tetap saja harus tidak mempengaruhi operasional bisnis ini berjalan. Karena apa? Bisnis ini tidak bisa berganti begitu saja hanya karena ganti pengurus, tapi harus mengikuti mekanisme rapat umum pemegang saham. Ya, yang tentu saja ini ada aturan, ada undang-undangnya, undang-undang perseroan terbatas di negeri ini. Sahabatku, dan membangun bisnis itu tidak instan. Itu yang terpenting. Sehingga karena membangun bisnis itu tidak instan, berjangka panjang, dan inilah harus punya visi besar bagaimana kita harus mengelola ini berkesinambungan, berkelanjutan. Siapapun nanti pengurus baru muncul, bisnis ini harus terus jalan. Organisasi tinggal mengembangkan, mengelola, dan memperoleh manfaat dari bisnis ini. Itu sahabatku, saudaraku. Dan prinsip yang ketiga adalah kita ingin fokus pada pelanggan atau customer focus. Semua pengelola, semua siapapun kita harus betul-betul melayani pelanggan, melayani fokus pada customer kita, mitra-mitra kerja kita, supaya mereka memperoleh pelayanan terbaik dan memperoleh satu kesempatan berkolaborasi dengan kita dengan kolaborasi yang terbaik. Jadi kerja kemitraan kita adalah kerja-kerja yang terbaik, kerja kita yang membuat semua orang happy. Jangan sampai ada di antara kita dusta, di antara kita jangan sampai ada yang mencidrai di antara kita. Semuanya harus memegang prinsip-prinsip kita berkolaborasi, yakni kita toleransi, tasamu, bekerja sama, dan seterusnya, ta'awun, tolong menolong, gotong royong. Ini semua harus tertata, tercipta dalam action gerakan nyata ekonomi di Nusamad. Itulah mengapa sahabatku kita harus tetap fokus pada produk-produk yang terbaik. Supaya apa? Supaya pelanggan memperoleh yang terbaik, supaya member memperoleh yang terbaik. Kita harus tetap memberikan pelayanan yang tepat waktu, janji atau cashback misalnya harus tepat waktu. Supaya apa? Supaya semua orang happy, ya, semua senang bekerja sama dengan Nusamad, dengan perusahaan PT Nusa Utama Jakarta Timur, di mana ini merupakan satu entitas bisnis yang memang ditugasi oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama untuk bergerak melayani umat, memberdayakan ekonomi umat, dan mensejahterakan umat.
UMKM dan sebagainya, warga Nahdien dan seterusnya. Ini semuanya harus memperoleh pelayanan yang terbaik dari bisnis ini. Siapapun yang menjadi pengelola bisnis ini, maka itu terus kembangkan pelatihan-pelatihan internal supaya kapasitas kita makin bagus, capacity building kita makin bagus, infrastruktur, alat, sarana, prasarana bisnis ini dipermodern, aplikasi dan sebagainya semua harus mengikuti zaman, teknologinya harus dikembangkan karena kita mengenakan marketplace. Jadi syarat wajib dengan IT. Maka itu IT kita harus IT yang terbaik, IT kita IT yang modern, IT kita harus IT yang familiar dengan customer, pelanggan-pelanggan kita. Dalam rangka apa? Semua itu dalam rangka kita customer fokus, yakni bagaimana kita fokus kepada pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi member, pelanggan atau semua stakeholder kita. Itulah sahabatku, saudaraku. Jadi kita ingin di RUP pertama ini menjadi satu tonggak awal dimulainya perjalanan jauh ke depan, penuh semangat, penuh halang rintang, penuh keterjalan, namun semua harus tetap semangat, semua harus tetap memberikan yang terbaik, semua harus kompak, semua harus membesarkan kita semua. Sahabatku, saudaraku, jamaah maupun Jamiyah Nahdlatul Ulama, mari kita satukan langkah dan gerakan kita, satu visi di mana mudah-mudahan ke depan Nahdlatul Ulama mampu menciptakan satu pelayanan yang terbaik untuk warganya, untuk umatnya, dan mampu mesejahterakan umatnya, mesejahterakan jamaah maupun Jamiyah organisasinya lewat satu entitas bisnis Nusamat atau PT Nusa Utama Jakarta Timur yang baru saja minggu lalu melaksanakan rapat umum pemegang saham yang perdana. Jadi sekali lagi, ini rapat umum pemegang saham yang perdana yang menjadikan satu tonggak awal ditancapkannya prinsip-prinsip strategi-strategi bagaimana Nusamat ini akan berkembang ke depan. Maka itu ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk mudah-mudahan memperoleh trust, memperoleh kepercayaan dari semua orang yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan perusahaan atau bisnis ini. Terima kasih sahabatku, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi inspirasi kita bersama. Mari kita berkolaborasi, mari kita kerjasama, dan mari kita sinergi untuk mensejahterakan umat. Terima kasih. Afa minkum, wallahu muwaffiq liqawamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Pertama di Indonesia, satu persembahan dari Nahdlatul Ulama untuk semua anak bangsa. Ayo download Nusamat di Play Store. Ayo jadi pejuang ekonomi umat, raih cashback yang membuat Anda akan pasif income selamanya.